Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan materi kelas 4 Matematika semester 1, pembulatan pecahan, pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Maksudnya nanti setelah dibulatkan tidak ada lagi bilangan pecahan. Jadi ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Contoh pembulatan pecahan biasa, contohnya ini, 5/6 dibulatkan menjadi 1. Jadi caranya, lihat pembilangnya. Jika setengah atau lebih dari penyebutnya, dibulatkan ke atas, yaitu 1. Jadi, dilihat pembilangnya ini, 5 ini. Penyebutnya 6. Setengahnya 6 itu 3. Nah, sedangkan 5 itu sudah lebih dari 3. Jadi dibulatkan ke atasnya menjadi 1. Contoh lain 1/4. Ini menjadi 0. Mengapa? Karena pembilangnya 1 berarti sedangkan penyebutnya 4 berarti dibulatkan ke bawah menjadi 0. Penyebutnya ini 4, pembilangnya 1. Setengah dari 4 itu atau separuh dari 4 itu 2. Sedangkan pembilangnya masih 1. 1 kurang dari separuhnya 2. Kurang dari separuhnya 4 maksudnya. Jadi ini dibulatkan ke bawah menjadi 0. 3/6 sama dengan 1. Mengapa? Karena pembilangnya itu setengah dari 6, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi kalau separuhnya pas, itu juga dibulatkan ke atas atau menjadi 1. 6 itu kan setengahnya 6 atau separuhnya 6 itu 3. Sedangkan pembilangnya ini juga 3. Jadi kalau separuh pas, itu juga dibulatkan ke atas menjadi 1. Berbeda dengan ini. Ini tadi pembilangnya 1, sedangkan separuh dari 4 ini adalah 2. 1 itu masih di bawahnya 2. Jadi dibulatkan ke bawah menjadi 0. Kalau 5/6, 6 tadi separuhnya adalah 3, sedangkan pembilangnya sudah 5. Dan 5 sama 3 itu kan 5 berarti sudah di atasnya 3, berarti 1. Selanjutnya contoh pembulatan pecahan campuran. Kalau tadi pecahan biasa, ini pecahan campuran. Caranya tetap sama. Dalam pecahan campuran pasti ada bilangan bulatnya di depan ini, 2. Dan pecahan. Jadi yang dibulatkan bukan semuanya, tetapi juga tetap pecahan biasanya tadi. Jadi 2, 3/4. Ini caranya sama-sama dengan 3. Nah ini caranya sama. 2-nya ini tetap. Nah ini 3/4 ini kan menjadi dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. 4 separuhnya 4 adalah 2. Sedangkan pembilangnya 3. Jadi 3/4 itu dibulatkan menjadi 1. 2-nya tetap. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini hampir sama dengan pecahan biasa tadi. Jadi intinya kalian harus paham tentang pembulatan pecahan biasa dulu, baru nanti ke pecahan campuran pasti bisa. Selanjutnya 10, 5/6. Ini menjadi 11. 10-nya ini tetap, 5/6 ini menjadi 1. Jadi 10 tambah 1, 11. Mengapa menjadi 1? Karena setengahnya 6 adalah 3, sedangkan di atas adalah 5. Jadi 5/6 menjadi 1. Jadi 10 tambah 1 sama dengan 11. 5, 2/5 sama dengan 5. Tetap. Mengapa demikian? 5-nya ini tetap. 2/5. Separuhnya 5 ini adalah 2,5, 2,5. Sedangkan pembilangnya 2. Berarti masih di bawah 2,5. Kalau di bawahnya berarti menjadi 0. Jadi 5 tambah 0 sama dengan 5. Jadi pembulatan itu hanya 1 dan 0. Kalau sama dengan separuhnya atau lebih itu menjadi 1. Jika kurang menjadi 0. Jadi hanya 0 dan 1, jangan ditambah 5, 6, jangan. Jadi penambahnya belakang ini kalau tidak 0,
ya pasti 1. Nanti tinggal dilihat seperti itu. 24/8 sama dengan 3. Mengapa demikian? 2-nya tetap. Separuhnya 8 itu adalah 4. Jadi pas. Kalau pas separuhnya, berarti dibulatkan ke atas. Berarti 1 kalau ke atas. Jadi kalau ke atas itu 1, kalau ke bawah 0. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Dari sini mungkin bisa dipahami. Kalau kurang paham bisa diulangi lagi videonya. Pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Contohnya 5,76. Yang dinamakan satuan ini adalah 5. Berarti angka yang ada di depan koma. 7 ini adalah persepuluhan, sedangkan 6 adalah perseratusan. Kalau nanti di sini ada 1 berarti per 1000-an, belakangnya lagi per 10.000-an. Jadi berlanjut sampai tak hingga. Jadi di bawah, di depannya koma pas ini dinamakan satuan, di belakangnya koma yang pertama adalah per 10-an, sedangkan 2 angka di belakang koma. Ini saya ulangi. Ini kesatuan terdekat. Kalau ke persepuluhan terdekat, ini caranya untuk membulatkan ke persepuluhan terdekat, yang dilihat adalah perseratusannya adalah angka 4. Angka 4 ini kurang dari 5. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Jadi yang dilihat adalah angka persepuluhannya. Contoh lagi, misal ini 5,76. Ini untuk diingat, 5 adalah satuan, 7 adalah persepuluhan, 6 adalah perseratusan. Jadi kalau dilihat kesatuan terdekat, berarti yang dilihat angka persepuluhannya, yaitu angka 7. 7 ini sudah lebih dari 5. Jadi tinggal 5 tambah 1 karena dibulatkan ke atas menjadi 6. Jadi 5,76 ini jika dibulatkan ke satuan terdekat sama dengan 6. Sedangkan kalau dibulatkan ke persepuluhan terdekat, berarti yang dilihat adalah angka perseratusannya, yaitu angka 6-nya. 6 ini juga sudah lebih dari 5. Berarti kalau sudah lebih dari 5, otomatis dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi jawabannya 5,8. 7 ini karena ke atas kan ditambah 1, jadi menjadi 5,8. Berbeda dengan yang ini, kalau ini tetap 3/7 karena angka persepuluhannya 4. 4 kurang dari 5. Kalau ini 6. 6 itu sudah lebih dari 5. Jadi bisa dibulatkan ke atasnya menjadi 5,8. Jadi seperti itu. Yang terakhir, pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Jika angka satuannya kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jadi intinya semuanya sama. Jika separuh atau 5 itu dibulatkan ke atas, jika kurang dari berarti dibulatkan ke bawah. Contohnya 18% dibulatkan menjadi 20%, karena 8 lebih dari 5. Berarti kan dibulatkan ke atasnya. 18% lebih dekat ke 20% ketimbang ke 10%. Jadi 18% ini dibulatkan menjadi 20%. 73% dibulatkan menjadi 70%. Mengapa? Karena 3 kurang dari 5. Berarti kalau kurang dari 5 kan dibulatkan ke bawah menjadi 70%. 45% dibulatkan menjadi 50%. Karena 5 sama dengan 5. Kalau separuhnya pas, itu dibulatkan ke atas. Berarti 45% dibulatkan ke 50%. Cukup sekian penjelasan saya tentang pembulatan ini. Jika dirasa masih belum paham, bisa di-download video ini dan bisa dilihat berulang-ulang. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.